Artinya jika kita berpuasa, kemungkinan kita potensi lebih besar yang kita miliki untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Bahkan diamnya kita bisa jadi ibadah, istirahatnya kita bisa menjadi ibadah, membaca Al-Quran, bersedekah, sholat malam, dan semua itu menjadi ibadah-ibadah yang luar biasa karena bulan ini bulan yang berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah. Rasulullah SAW ketika datang bulan Ramadan memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Dan tentu itu berlaku juga untuk kita. Dalam hadis Imam Ahmad disebutkan ketika datang bulan Ramadan, maka bulan Ramadan adalah disebutkan syahrun mubarakun. Qad ja'akum syahrun mubarakun. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka kalau sudah keberkahan itu disebutkan, akan banyak kebaikan, akan banyak kemanfaatan, akan banyak yang kita terima, terlebih bagi kita yang berpuasa. Nah, pada hadis ini ada 3 poin yang populer seringkali diceritakan, disampaikan kepada kita. Yang pertama adalah dibukakan pintu surga. Nah, kalau ada yang bertanya, gimana surga kok dibuka? Maksudnya apa? Termasuk yang kedua disebutkan ditutupnya pintu neraka. Ya, pintu neraka ditutup, abwabul jahim pada teks hadisnya. Dan yang ketiga, wa taghulu fi asyayatin, dan setan dibelenggu. Nah, bisa saja pada saat itu atau ketika melihat fenomena di bulan puasa, ada yang bertanya secara sinis, gimana kalau memang setan dibelenggu, kenapa maksiat masih banyak? Kenapa orang yang puasa juga masih banyak? Kenapa kejahatan juga masih banyak? Nah, beginilah penjelasannya. Ini kan apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu ungkapan, ya, ungkapan yang menggambarkan betapa kemuliaan bulan Ramadan itu dengan berbagai kebaikannya. Ketika disebutkan pintu surga dibuka, itu maksudnya di saat orang berpuasa, tentu orang yang berpuasa dengan iman, dengan perhitungan, dia akan bersungguh-sungguh berpuasa. Semua yang dilakukannya berharap ibadah, semua yang dikerjakannya berharap benar ibadah, sehingga tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Dia tidak akan berkata kecuali yang benar. Dia tidak akan berbuat kecuali yang benar. Tidak akan melangkahkan kaki ke tempat yang bisa membatalkan puasa, menghilangkan pahala puasa, atau menjadikan dosa. Nah, ketika di saat bulan Ramadan orang berpuasa seperti itu, maka ungkapan ini berlaku. Dengan banyaknya orang buat kebaikan, banyaknya kita mendapatkan pahala, bahkan pahala itu dilipat gandakan. Yang sunnah seperti ibadah wajib, yang wajib dilipat gandakan sampai 70 kali. Semakin banyak kebaikan yang dilakukan, sebanyak kebaikan yang diciptakan, sehingga kita pun berpotensi masuk surga. Sehingga pintu surga terbuka lebar bagi orang-orang yang banyak kebaikannya. Wajar kalau kemudian Nabi mengisyaratkan tentang misalkan mengapa Rasulullah SAW mensunnahkan puasa Senin dan Kamis. Karena kata Rasul, aku pengennya ketika amalanku diangkat hari itu aku dalam kondisi berpuasa. Artinya jika kita berpuasa, kemungkinan kita potensi lebih besar yang kita miliki untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Bahkan diamnya kita bisa jadi ibadah, istirahatnya kita bisa menjadi ibadah, membaca Al-Quran, bersedekah, sholat malam, dan semua itu menjadi ibadah-ibadah yang luar biasa karena bulan ini bulan yang berkah. Maka wajar kemudian itu menyebabkan ungkapan ini bahwa surga pintunya dibuka lebar-lebar di saat bulan Ramadan tiba. Nah, kalau informasi ini kemudian ungkapan ini tidak menggugah kita, tidak menjadikan penguat untuk kita memperbanyak ibadah, lalu harus pakai bahasa apa lagi? Harus pada bulan mana lagi? Sedangkan dihadirkan Ramadan 1 bulan di antara 12 bulan yang lain, itu bagaimana Allah pengen ada kesempatan bagi kita. Kita pun diberikan peluang agar memperbanyak amalan, memperbanyak ibadah. Apalagi pada hadis ini disebutkan fihi lailatul qadar, ada
Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan ketika ibadah dilakukan pada malam hari itu. Lagi-lagi kesempatan kita terbuka agar kita banyak memproduk kebaikan, amalan di bulan Ramadan. Itulah kemudian menjadi isyarat mengapa pintu surga terbuka lebar-lebar ketika bulan Ramadan tiba. Saudaraku, lalu yang kedua ada ungkapan disebutkan wa yughlaqu fi abwabul jahim. Ini juga populer disampaikan bahwa ketika Ramadan tiba, selain puasa menjadi kewajiban, pintu surga dibuka dengan lebar. Yang kedua adalah pintu neraka ditutup. Ini sebenarnya dengan kaidah yang pertama, pemahaman yang pertama bahwa ketika pintu surga dibuka lebar-lebar, orang banyak berbuat kebaikan, maka begitu pula ketika pintu neraka itu ditutup, wa yughlaqu fi abwabul jahim, maknanya adalah karena di saat orang berpuasa, keinginan untuk berbuat dosa itu sangat sedikit atau sangat dibatasi karena puasa itu sendiri. Bukankah puasa itu al-imsak, menahan diri dari segala perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa atau sekedar membatalkan pahala puasa itu. Maka di saat orang berpuasa, keengganan untuk melakukan hal-hal yang sia-sia itu ada. Jadi ketika diajak begini dia tidak mau. Bahkan hanya berdebat sampai marah, diingatkan ini so'im, maaf saya sedang puasa. Lagi-lagi semua itu kan menjadikan potensi yang kedua. Kalau pertama tadi kebaikan, ketaatan berlimpah sehingga peluang kita membuka pintu surga itu sangat besar. Yang kedua ini peluang kita untuk masuk neraka juga kecil. Seakan-akan pintu neraka tertutup. Kenapa? Karena orang tidak banyak berbuat maksiat. Orang tidak mau melakukan perbuatan dosa, menghindarkan berkata riba, menghindarkan melihat yang bukan haknya, menghindarkan perbuatan yang bisa membatalkan ibadah puasa itu sendiri. Nah, dengan begitu, informasi yang kedua tentang ditutupnya pintu neraka itu dengan kitanya sendiri yang menghindarkan dari berbuat maksiat, berbuat dosa, dan sebaliknya kita banyak melakukan ibadah dan kebaikan. Dan kalau seperti itu, inilah informasi mengapa disebutkan pintu neraka itu tertutup, karena orang yang berpuasa lebih banyak melaksanakan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan, sehingga dosa, peluang dosanya, bobot dosanya, kesempatan membuat dosanya itu sedikit karena memang dia tidak melakukan atau memang menghindarkan diri. Kalaulah hari ini misalkan kita diminta untuk menjaga jarak agar terhindar dari corona, sejatinya menghindarkan diri dan menjaga jarak dari dosa itu juga menjadi hal niscaya. Apalagi bulan Ramadan yang berkah. Jangan sampai kita tidak mendapatkan keutamaannya karena melakukan kemaksiatan. Kita terhindar dari keberkahannya karena masih berbuat dosa. Untuk itu, orang yang berpuasa pastinya dia akan terus melakukan kebaikan dan amal-amal yang bisa menjadi pahala serta meninggalkan hal-hal yang itu bisa menjadi dosa dan maksiat kepadanya. Dengan begitu wajar Rasulullah dengan begitu wajar kalau Allah menginformasikan wa yughlaqu fi abwabul jahim, bahwa pintu-pintu neraka pun ditutup ketika bulan Ramadan di saat kita berpuasa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara yang ketiga wa tughallu fi asyayatin. Nah, sebenarnya 3 poin ini semua berkorelasi antara pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan dibelenggunya setan. Nah, ini maksudnya adalah ketika Ramadan tiba, bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan, di saat orang banyak meninggalkan maksiat, banyak orang tidak berbuat dosa. Coba lihatlah ketika di bulan Ramadan, boleh jadi banyak yang malas, tapi sekarang lebih rajin. Yang nggak pernah ke masjid, jadi ke masjid. Yang sholatnya bolong, mungkin tidak bolong. Ada efek, ya. Yang harapannya tentu bukan hanya di bulan ini, tapi kemudian berimplikasi pada bulan-bulan selanjutnya. Nah, ketika diajak untuk tidak sholat, mereka tetap sholat. Dibisikkan agar tidak puasa, mereka malah puasa. Dibisikkan agar tidak tarawih, kok dia tarawih. Nah, dengan begitu setan terbelenggu dengan sendirinya di saat orang berpuasa. Nganggur setan itu. Nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Sedikit yang mau ikut dengan dia.
sedikit yang mau mendengarkan ajakan dia, karena orang lebih mendahulukan puasa itu. Karena ini bulan berkah, ini setahun sekali, ini belum tentu bisa dijalani ketika tahun depan nanti. Apalagi tahun ini lagi-lagi kita berpuasa dalam kondisi yang sedikit berbeda, dengan segala protokol kesehatan, dengan masa pandemi yang belum berkesudahan. Dan wajar setan akan terus menggoda kita agar tidak berpuasa, menggoda kita agar tidak melaksanakan sholat, melaksanakan tarawih, berjamaah, bersedekah, dan lain sebagainya. Tapi ketika orang benar-benar berpuasa, kita terpanggil untuk berpuasa, berpuasa dengan kesungguhan, berpuasa dengan perhitungan, berpuasa dengan memaksimalkan potensi kebaikan yang ada, itulah menjadikan setan itu terbelenggu. Oleh karenanya saudaraku, ketika Ramadan telah dihadirkan, apalagi di situ disebutkan fihi Lailatul Qadar, ada malam 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang melewati kebaikan pada bulan Ramadan, kebaikan pada Lailatul Qadar, maka dia kehilangan kebaikan itu, kebaikan 1000 bulan. Sedangkan umur kita belum tentu sampai 1000 bulan atau lebih kurang 80 tahun. Maka ada Lailatul Qadar itu sejatinya untuk potensi kita menambah kebaikan sementara usia kita terbatas dan sedikit saja. Begitulah hikmah mengapa Rasulullah menggambarkan berita gembira kepada kita ketika Ramadan tiba. Selain memang puasa diwajibkan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, dalam arti yang sejalan, dalam arti secara utuh, kita diberikan kesempatan yang banyak untuk mendapatkan pahala dan terbebas dari dosa. Wajar kalau kemudian kita menjadi pemenang, setan jadi pecundang, surga tempat kita nanti dikembalikan, dan neraka kita pun tidak mendapatkan. Semoga Ramadan dengan keberkahannya ini, dengan segala potensi kebaikan yang disediakan, kita bisa maksimalkan dengan segala kesungguhan. Hadirin yakum ajmain, semoga Allah meridhai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.